berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang karena kita boleh kembali bersama-sama dalam program Rest and God. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kita akan menemukan damai sejahtera sejati yang senantiasa kita rindukan. Bahkan ketika kita mengalami berbagai macam pencobaan, beban berat dalam kehidupan ini, percayalah kalau kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kita akan menemukan kelegaan di dalam hidup kita. Bukankah Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, karena janjinya layak kita percaya, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami menjalani hidup ini sendirian tanpa daya. Tetapi Tuhan senantiasa mengulurkan tangan kepada kami untuk bangkit, untuk mengalami pemulihan dalam seluruh kehidupan kami. Beban berat apapun yang kami alami, situasi sulit apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, Engkau peduli dan ingin memberi kami jalan keluar yang terbaik. Engkau memberi kekuatan yang besar dalam hidup kami sehingga kami tidak menyerah, kalah dengan situasi yang sedang kami alami. Kami akan terus melangkah dalam kekuatan Tuhan sampai kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Itu boleh kami nikmati. Bapak, kami juga rindu boleh memberikan korban syukur terbaik kepadamu. Kiranya Tuhan bersuka cita atas setiap pujian penyembahan yang akan kami persembahkan kepadamu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mau memuji nama-Mu Yesus. Kami mau menaikkan pujian bagi-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku Engkaulah yang memberi sejahtera
namanya Allah Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Puji Tuhan karena Bapa kita di surga itu sungguh peduli kepada kita. Situasi apapun yang terjadi, baik ketika kita menjalani hidup ini dalam kesedihan, dalam duka cita, dalam masalah-masalah yang sulit, sesungguhnya Tuhan itu tetap peduli kepada kita. Cuma tidak ada orang yang senang mengalami yang namanya pencobaan. Makanya sebagian orang ketika mengalami pencobaan pasti tidak senang, ingin menghindarinya, bahkan bisa saja dipenuhi dengan kemarahan di hatinya. Siapa aja dimarahin, termasuk marah dengan Tuhan kadang-kadang ketika sedang mengalami situasi yang berat karena dia mengalami pencobaan. Kita akan sharing tentang firman Tuhan hari ini, bagaimana sikap kita seharusnya melihat sebuah pencobaan. Tapi sebelumnya saya ingin ada yang sharing dulu pengalaman tadi loh, salah paham soal pencobaan sehingga jadi marah dengan siapapun, termasuk mungkin marah dengan Tuhan juga. Ada? Saya Pak, jadi saya ada kenal ya seseorang Pak, istrinya tuh meninggal dibunuh. Jadi cukup tragis sih Pak, dan dia tuh jadi sulit untuk bicara Pak. Jadi berkomunikasi pun kita sulit gitu. Jadi mungkin di dalam hatinya mungkin dia marah tapi dia tidak bisa luapkan. Marah dia bukan hanya sekedar, mungkin yang seperti Bapak bilang, bukan hanya kepada orang-orang di sekitarnya, tapi juga mungkin sama Tuhan. Tapi kita pun sulit Pak untuk menggali dia, atau kita mau bilang ayo kita berdoa, itu aja pun sulit gitu loh Pak. Jadi dia lebih banyak berdiam dan berdiam gitu. Yaitu mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya, itu salah satu contoh yang sangat tragis sekali, tapi berat memang ya. Sangat terguncang sekali jiwanya sehingga sampai nggak bisa berkomunikasi lagi, mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya. Ini dari guncangan peristiwa itu luar biasa sekali dia alami ya. Dalam realita hidup kita seringkali ketemu orang-orang Kristen yang cinta Tuhan, bahkan rajin tidak hanya ibadah, rajin pelayanan, lalu setelah itu mengalami sebuah peristiwa yang sangat tragis, peristiwa yang sangat berat untuk ditanggung, dan itu bisa aja membuat orang akhirnya jadi sangat marah, imannya terguncang juga, jadi mungkin nggak percaya Tuhan lagi, menyalahkan banyak orang. Itu realita yang sering terjadi, yang ada di sekitar kita. Makanya kita perlu belajar yang namanya memahami penderitaan, memahami pencobaan dengan cara yang benar. Setidaknya kita akan punya hikmat, kita punya sudut pandang yang baru, kita bisa menemukan sebuah makna di balik setiap penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Harapannya kita tidak sampai berlarut-larut alami guncangan jiwa dan iman kita tetap bisa lewati, tetapi cepat bangkit dari situasi seperti itu. Kita perlu memahami hal-hal seperti itu. Apa yang Tuhan ajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang penderitaan, kita perlu mengerti akan hal itu.
Nah sekarang Pak, bagaimana kita menyikapi setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan ini? Itu tadi, supaya sikap kita benar, kita perlu memahami sebuah nilai atau makna dari penderitaan. Sebab biasanya kalau orang mengerti tujuannya, ada makna, ada nilai di balik sebuah peristiwa, orang itu kan jadi lebih positif menjalaninya. Walaupun mungkin sangat berat sekali. Kalau misalnya anak kita suruh latihan harus lari setiap hari 1 kilo sampai 5 kilo setiap hari. Kalau dipaksa-paksa mungkin takut dia akan lakukan. Makin lama makin ditambah sampai 10 kilo. Tetapi kalau hanya dipaksa itu kan menderita anak. Tetapi kalau kita kasih makna di balik itu, karena dia misalnya dia pengen jadi seorang atlet, dia pengen juara sebagai pelari yang cepat, maka latihan itu walaupun itu sifatnya penderitaan, dia akan punya semangat untuk melakukannya. Kita motivasi, dia juga bisa bangkit semangatnya, tidak mudah menyerah kan, karena tahu untuk apa aku menderita. Kalau kita baca 2 Korintus pasal yang pertama sampai ayat 1 sampai 11 ya. 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 11. Di situ kita dapat 2 gambaran penting bagaimana kita bisa menemukan sebuah makna penting dalam sebuah penderitaan. Yang pertama, penderitaan itu akan menolong kita untuk lebih mengenal Tuhan yang kita sembah. Kalau kita baca ayat yang ketiga dan keempat, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sangat menarik sekali, Rasul Paulus itu dalam keadaan penderitaan yang sangat berat, tidak hanya secara fisik tetapi nyawanya juga terancam. Situasinya sangat sulit sebagai hamba Tuhan, sangat berat sekali, menakutkan sekali. Tetapi lewat penderitaan itu dia bisa berkata, aku mengucap syukur, terpujilah Allah. Bagaimana mungkin orang sedang melewati pergumulan yang begitu berat, penderitaan yang begitu berat, bisa berkata, terpujilah Allah yang aku layani, terpujilah Allah yang aku sembah. Bagaimana mungkin orang sedang dalam penderitaan tetap bisa memuji Tuhan? Karena lewat penderitaan itu, dia semakin mengenal pribadi Allah. Dia semakin mengerti bagaimana Tuhan bekerja, cara Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan memposisikan dirinya lewat penderitaan itu. Apa tujuan Allah lewat penderitaan itu? Dia bisa berkata bahwa Bapa itu penuh dengan belas kasihan. Karena dia mengenal bahwa Allah itu penuh dengan belas kasihan, sumber penghiburan. Dalam penderitaan dia tetap bisa tenang. Akhirnya tetap bisa memuji Tuhan. Karena dia tahu Tuhan tidak meninggalkan dia. Penderitaan membuat kita mengenal Tuhan lebih cepat daripada semuanya indah dan semuanya berjalan lancar. Coba dalam perjalanan hidup kita lah, kapan kita sungguh-sungguh jadi lebih sensitif, jadi lebih peka secara rohani. Pada saat kita sedang jalan-jalan karena liburan panjang atau ketika sedang libur panjang di tempat tidur karena sakit. Pasti ketika kita sakit. Ketika sakit, hati kita sangat mengharapkan berjumpa dengan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan. Secara rohani kita jadi lebih peka terhadap kehadiran Tuhan. Kita baca Alkitab lebih hidup. Apalagi kata-kata yang kita baca di Alkitab itu kena di hati kita. Wah, kita jadi lebih hidup, kita mengenal Tuhan. Dan kita bisa berkata, puji Tuhan loh, saya diberi Tuhan kesempatan untuk terbaring sakit. 1 minggu ini saya istirahat dan saya jadi lebih kenal Tuhan lebih banyak. Kalau kita menemukan tujuan atau makna di balik penderitaan seperti itu, kita tidak akan mudah kecewa dan marah dengan situasi yang ada. Berarti ini sebuah kesempatan untuk retreat pribadi. Coba kalau duit kita banyak, boro-boro kita berdiam diri.
Kita maunya jalan terus, nggak pernah capek kita. Tetapi kalau suatu saat kita ada kebutuhan, kita ada kesulitan secara ekonomi, kita mulai membatasi diri beraktivitas. Ada waktu berdiam diri, ada waktu untuk merenung, ada waktu kita sungguh-sungguh memberi waktu untuk membaca Alkitab, berdoa, itu lebih istimewa itu. Itu sebuah waktu yang terbaik. Kalau kita temukan seperti ini, makanya dalam penderitaan kita tetap bisa bersyukur. Karena kita semakin mengenal Tuhan. Bahkan tujuannya apa? Kita pasti semakin mengerti. Kalau Paulus menemukan tujuannya, ketika aku dihibur Tuhan dalam penderitaanku, maka aku bisa menghibur kamu. Tuhan menghibur Paulus, sehingga Paulus bisa memberikan penghiburan kepada jemaat Korintus. Jadi dia tidak hanya mengenal Tuhan dan bersyukur, tapi dia juga bisa mengerti apa tujuannya, mengapa Tuhan izinkan aku melewati penderitaan ini. Kalau orang mengenal begini nggak akan mengeluh kan? Akhirnya bisa menikmati prosesnya, taat dengan prosesnya, tanpa menghindar atau lari dari penderitaan yang ada, dihadapi aja prosesnya. Semakin kenal Tuhan, bisa mengucap syukur juga. Karena semakin tahu bagaimana Tuhan mengasihi dia. Yang kedua, kalau kita baca di ayat yang ke-9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Pada hakikatnya, akar dosa itu adalah kesombongan manusia. Dan dosa memperkuat kesombongan itu. Semua orang di hatinya yang paling dalam ada dorongan kuat untuk membanggakan diri dan akhirnya berubah menjadi sebuah kesombongan. Kita ini kan orang-orang sombong yang tetap dapat anugerah Tuhan. Coba kalau Tuhan menghadapi kesombongan kita dengan keadilannya, habis semua kita. Kalau sampai saat ini kita masih bisa menikmati semua hal, kita masih bisa dipercaya Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan, dengan pelayanan, dengan hal-hal yang baik, itu semua kasih karunia Tuhan. Penderitaan itu bagian yang Tuhan izinkan menjadi sebuah proses menghaluskan karakter kita, membentuk kembali karakter sombong kita menjadi karakter yang lembut, kelembutan hati yang mau merendahkan diri untuk bergantung kepada Tuhan. Jadi yang kedua, penderitaan itu akan menolong kita akhirnya belajar apa artinya bergantung kepada Tuhan. Sebab kalau penderitaan, apalagi makin lama namanya menderita itu karena kan kita tidak bisa mengatasi situasinya. Kalau kita bisa mengatasi situasinya kan itu bukan penderitaan bagi kita, kan cepat selesai. Kita jadi menderita karena kita berat sekali untuk menjalaninya. Bahkan kita sudah tidak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan untuk mengatasi masalah ini. Karena sampai titik kita merasa tidak berdaya, disitulah kita benar-benar belajar bergantung kepada Tuhan. Sebab kalau kita masih sehat, kita masih bisa atasi masalah kita sendiri, kita masih bisa urus urusan kita sendiri, kita punya uang, kita punya pengaruh, kita punya jabatan yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah. Walaupun kita berdoa, ada godaan, sebenarnya tidak sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Ada sebuah proses rohani yang sangat penting. Kenapa Tuhan masih izinkan kita mengalami penderitaan? Supaya kita tetap sadar, tanpa Tuhan sebenarnya kita tidak bisa lakukan apa-apa. Kita membutuhkan Tuhan, kita sungguh-sungguh merindukan belas kasihan Tuhan, dan hidup kita bergantung kepada Tuhan. Itulah kehidupan iman Kristen yang seharusnya. Penderitaan menolong kita seperti itu, walaupun rasanya sakit, nggak enak. Ada yang suka menderita nggak? Atau menikmati penderitaan? Nggak ada yang suka. Ya. Kalau ada, saya doakan supaya menderita. Kita semua nggak ada yang suka menderita, gitu kan? Karena memang rasanya sakit. Tetapi kenapa Tuhan izinkan? Ada yang pernah tanya saya, kalau Tuhan mengasihi kita, kenapa saya menderita?
Kalau kita menemukan makna penderitaan, kita tidak akan takut dengan penderitaan dan tidak akan lari dari penderitaan. Kita akan hadapi sebagai proses hidup yang benar, di mana kita akan pakai itu menjadi sebuah kesempatan istimewa untuk semakin mengenal Allah, semakin bergantung kepada Allah, semakin melihat bagaimana Allah yang mengasihi kita itu bekerja dengan cara yang unik, dengan cara yang luar biasa untuk menolong kita. Lewat penderitaan kita akan bisa menikmati kuasa Tuhan yang ajaib itu terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan menyerah, jangan lari dengan penderitaan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus yang bergabung dengan program Raise and Guide ini dimanapun berada. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami penderitaan yang sangat besar, penderitaan yang sungguh menyakitkan, penderitaan yang sulit untuk dijalani sepertinya. Tetapi percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia peduli. Tuhan sudah ukur kekuatanmu. Engkau mampu kalau berjalan bersama dengan Dia. Temukan, sadari, nilai tujuan dari penderitaan yang engkau alami. Tanya kepada Tuhan, Tuhan beri aku kekuatan dan Tuhan beri aku pengertian. Apa yang sedang engkau ajarkan kepadaku sehingga aku harus mengalami kesulitan, pergumulan, dan penderitaan ini. Kalau kita menemukan nilai dan tujuan Allah lewat penderitaan kita, kita semakin mengenal Dia, kita tahu tujuannya apa harus mengalami itu, dan kita semakin bisa menggunakan iman kita untuk bergantung kepada Allah. Percaya, tidak ada masalah tidak bisa selesai. Tidak ada situasi sulit tidak bisa diubah. Tidak ada penderitaan tidak bisa ditanggung. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan kuat bahkan akhirnya berkemenangan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena di dalam Yesus Kristus kami adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apalagi ketika kami sedang mengalami penderitaan. Tetapi seringkali ketika kami sedang menderita, ketika kami sedang mengalami situasi sulit, kami yang meninggalkan Tuhan. Itu pun Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Dengan cara-Mu yang ajaib, Tuhan kembali membawa kami dalam hadirat-Mu. Bersyukur Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memberi kami kesadaran baru. Kami tidak menyerah dengan penderitaan-penderitaan kami, tetapi kami belajar sesuatu yang indah lewat penderitaan itu untuk lebih mengenal Tuhan dan untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya dan bergantung kepada Tuhan. Bapa di surga, mari Engkau lawat anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami penderitaan jasmani dalam hidup mereka, yang sedang sakit. Biarlah mereka tetap percaya dan berharap bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi. Tuhan itu menjadi tempat bergantung yang terbaik. Saat-saat sakit, biarlah anak-anak-Mu semakin mengenal Engkau. Dan kami percaya ketika Tuhan berkehendak, maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu sehingga kesembuhan akan terjadi. Bagi yang sedang mengalami penderitaan karena berbagai situasi sulit, termasuk dikhianati oleh saudaranya sendiri, sehingga harus menanggung berbagai hal yang membuat mereka mengalami banyak kesulitan dalam hidup mereka, yang dikhianati oleh orang-orang yang dia percaya, yang haknya dirampas, yang diperlakukan tidak adil, yang dipermalukan di hadapan banyak orang, yang terbuang, yang tersingkirkan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami penderitaan batin yang begitu berat. Tetapi Bapa, biarlah saat ini situasi itu tidak terus melukai hatinya, tidak terus membuat mereka menderita secara batinia, tetapi kiranya Engkau menyatakan kehadiran-Mu yang penuh kasih, menjamah, menyembuhkan, dan membuat mereka mengenal semakin pribadi, semakin dalam pribadi-Mu yang agung itu Tuhan. Mereka bisa mengandalkan Tuhan untuk melewati hal-hal yang menyakitkan tersebut. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang sedang terpuruk, sedang mengalami
kesulitan secara ekonomi, usaha yang dibangun alami kesulitan, mengalami kondisi yang sangat buruk, atau bahkan ditipu orang, mereka akhirnya harus menanggung semua permasalahan-permasalahan itu. Tuhan, kiranya Engkau juga menghampiri mereka, Engkau nyatakan kehadiran-Mu. Mereka tidak terus larut dengan penderitaannya, tetapi mereka mulai belajar untuk lebih mengenal Engkau, untuk lebih bergantung kepadamu. Kami sangat percaya orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah sia-siakan. Tuhan akan membuka jalan keluar. Tuhan akan memberikan pertolongan terbaik. Tuhan akan mengubah situasinya sehingga mereka akan bangkit menjadi orang-orang yang bisa diberkati oleh Tuhan, yang berkecukupan secara ekonomi. Terima kasih Bapa. Situasi apapun yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu yang membuat mereka menderita, mari Bapa, belas kasihan-Mu tertuju kepada mereka. Tuhan juga nyatakan belas kasihan-Mu terhadap bangsa dan negara kami, supaya krisis-krisis yang terjadi tidak berlarut-larut terjadi, tetapi bangsa kami tetap bisa bertahan melewati krisis-krisis yang terjadi. Walaupun seluruh dunia mengalami krisis yang berat secara ekonomi, secara pangan, tetapi kami sangat percaya kalau ada belas kasihan, ada berkat Tuhan, bangsa dan negara ini tetap bisa melewatinya dengan baik. Kami semua bangsa Indonesia tetap berkecukupan secara ekonomi maupun kebutuhan pangan kami. Tuhan memberkati para petani, Tuhan berkati semua upaya pemerintah yang ingin membantu para petani bisa bekerja dengan baik. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya pergumulan apapun, penderitaan apapun, itu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu, dan kuasa Tuhan tidak pernah terkalahkan untuk bisa menolongmu. Saudara-saudara, kalau ingin membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menuliskan di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kerinduan kami saudara semua ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar atau pertanyaan tertentu atau usulan tertentu tentang program ini, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Setiap